Bagaimana kalau saya bilang bahwa ratusan tahun yang lalu ada sebuah kitab di tanah Batak yang begitu ditakuti hingga membuat tentara dan pejabat Belanda enggan menyentuhnya? Bukan karena kitab itu berisi emas, bukan karena kitab itu menyimpan peta harta karun, melainkan karena mereka percaya kitab tersebut berisi ilmu dan tidak bisa dijelaskan oleh logika pada zamannya. Kitab itu dikenal dengan nama Pustaha La'la, sebuah kitab kuno Batak yang sampai hari ini masih menyimpan banyak misteri. Dan pertanyaannya adalah, apakah ini benar-benar kitab sihir atau sebenarnya ensiklopedia pengetahuan yang disalahpahami oleh orang luar? Ketika orang mendengar istilah kitab sihir Batak, banyak yang langsung membayangkan mantra-mantra gelap, kutukan, atau praktik supranatural yang menyeramkan. Namun, sejarah menunjukkan bahwa kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Pustaha La'la adalah naskah kuno yang dituliskan di atas kulit kayu alim, sejenis pohon yang banyak ditemukan di kawasan Sumatera Utara. Kitab ini biasanya dibuat dalam bentuk lipatan panjang seperti akordeon dan dituliskan menggunakan aksara Batak. Yang menarik, kitab ini bukan dimiliki oleh sembarang orang. Hanya para datu, yaitu tokoh spiritual, tabib, penasihat adat, sekaligus penjaga pengetahuan tradisional Batak yang berhak memiliki dan membacanya. Di dalam Pustaha La'la, terdapat berbagai catatan mengenai pengobatan tradisional, kalender pertanian, ramalan hari baik, ritual adat, silsilah keluarga, hingga petunjuk tentang tumbuhan obat yang digunakan masyarakat Batak pada masa lalu. Namun ada juga bagian yang berisi mantra-mantra dan ritual yang pada masa kolonial dianggap sebagai praktik sihir. Ketika Belanda mulai masuk ke wilayah pedalaman Batak pada abad ke-19, mereka menemukan sesuatu yang berbeda dari daerah-daerah lain di Nusantara. Masyarakat Batak memiliki sistem kepercayaan, struktur, sosial, dan pengetahuan lokal yang sangat kuat. Para datu dihormatin bukan hanya karena kemampuan spiritual mereka, tetapi juga karena pengetahuan mereka tentang alam, kesehatan, dan kehidupan masyarakat. Banyak catatan kolonial menyebutkan bahwa beberapa pejabat Belanda menganggap datu sebagai orang yang memiliki kekuatan mistis. Sebagian tentara bahkan percaya bahwa datu mampu mengirim penyakit, mempengaruhi cuaca, atau memberikan perlindungan gaib kepada masyarakat setempat. Apakah hal-hal itu benar terjadi? Belum tentu. Namun yang jelas, pada masa itu pengetahuan yang tidak dipahami sering kali dianggap sebagai sihir. Dan inilah yang menariknya. Apa yang oleh masyarakat Batak dianggap sebagai ilmu pengetahuan tradisional, oleh sebagian orang Eropa justru dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Kalau kita melihat dari sudut pandang modern, Pustaha La'la mungkin lebih tepat disebut sebagai perpaduan antara buku kedokteran tradisional, catatan budaya, kalender pertanian, dan teks spiritual. Bayangin aja nih, pada saat banyak masyarakat dunia belum mengenal sistem pencatatan yang rapi, masyarakat Batak sudah memiliki naskah yang menyimpan pengetahuan turun-temurun. Jadi pertanyaan sebenarnya bukan apakah kitab ini berisi sihir, tetapi apakah kita selama ini salah memahami warisan intelektual leluhur Batak? Menurut kalian, apakah Pustaha La'la memang kitab sihir seperti yang dipercaya banyak orang dahulu, atau sebenarnya hanya ilmu pengetahuan yang belum dipahami oleh orang luar pada zamannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian hidup di tanah Batak 200 tahun lalu dan tiba-tiba sakit keras, siapa yang akan kalian cari? Dokter? Rumah sakit? Apotek? Karena pada masa itu, ada satu sosok yang dipercaya mampu menyembuhkan penyakit, membaca tanda-tanda alam, menentukan hari baik, bahkan menjadi penasihat masyarakat. Ya, mereka itu disebut datu. Namun sampai hari ini, masih ada perdebatan. Apakah datu sebenarnya penyihir,
atau justru ilmuwan pada zamannya. Dalam budaya Batak tradisional, datu bukan sekedar tokoh spiritual. Mereka adalah penjaga pengetahuan. Untuk menjadi seorang datu tidaklah mudah. Seseorang harus mempelajari berbagai ilmu yang diwariskan turun-temurun, termasuk membaca Pustaha La'la. Yang menarik, banyak pengetahuan yang dimiliki datu sebenarnya sangat dekat dengan apa yang sekarang kita sebut ilmu pengetahuan. Mereka mempelajari tumbuhan obat, mempelajari perilaku hewan, mempelajari perubahan cuaca, mempelajari kesehatan masyarakat, dan mereka juga memahami berbagai ritual yang berfungsi menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Pada masa ketika dokter modern hampir tidak ada di pedalaman Sumatera, datu berperan sebagai tabib, konsultan, guru, sekaligus pemimpin spiritual. Masalahnya, ketika orang Eropa datang dan melihat praktik-praktik tersebut, mereka sering menafsirkannya sebagai sihir. Padahal, jika dilihat sekarang, banyak praktik pengobatan tradisional yang ternyata memiliki dasar empiris. Inilah yang membuat sosok datu begitu menarik untuk dibahas. Karena berada di antara dua dunia, dunia spiritual dan dunia pengetahuan praktis. Kota Barus, kota tertua yang dilupakan Indonesia. Kalau saya bertanya kepada kalian, kota tertua di Indonesia ada di mana? Mungkin banyak orang akan menjawab Jakarta ya, sebagian mungkin menjawab Palembang, atau bahkan Yogyakarta. Tapi, tahukah kalian bahwa ada sebuah kota di pesisir barat Sumatera yang namanya pernah dikenal hingga Timur Tengah, India, dan Eropa jauh sebelum Indonesia berdiri? Kota itu adalah Barus. Dan mungkin inilah salah satu kota paling penting dalam sejarah Nusantara yang justru jarang dibahas di sekolah. Barus terletak di pesisir barat Sumatera Utara. Sejak ribuan tahun lalu, kota ini terkenal karena menghasilkan kapur barus, komoditas yang sangat berharga pada masa kuno. Begitu berharganya kapur barus, nama kota Barus bahkan muncul dalam berbagai catatan perdagangan internasional kuno. Pedagang dari India, Persia, Arab, hingga Tiongkok datang ke wilayah ini untuk mencari kapur barus yang digunakan dalam pengobatan, ritual keagamaan, parfum, hingga proses pengawetan jenazah. Beberapa sejarawan bahkan menyebut kempor adalah bahasa Inggris berasal dari komoditas yang diperdagangkan dari wilayah ini. Yang membuat Barus semakin menarik adalah keberadaan bukti-bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa kota ini telah menjadi pusat perdagangan internasional sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Artinya, ketika banyak wilayah lain masih berkembang secara lokal, Barus sudah terhubung dengan jaringan perdagangan dunia. Namun ironisnya, hari ini nama Barus justru tidak seterkenal kota-kota besar lainnya. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, Barus adalah salah satu bukti bahwa Nusantara pernah menjadi bagian penting dari peradaban global jauh sebelum era modern. Kalau kalian pernah bertemu orang Batak, mungkin pernah dengar kalimat ini ya, kita semua keturunan si Raja Batak. Kalimat ini sering diucapkan dalam acara adat, pertemuan keluarga, bahkan ketika dua orang Batak baru berkenalan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah benar jutaan orang Batak yang hidup hari ini berasal dari satu orang yang sama? Atau ini hanya legenda yang diwariskan turun-temurun? Dalam tradisi lisan masyarakat Batak, si Raja Batak dipercaya sebagai leluhur utama orang Batak. Menurut cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, si Raja Batak tinggal di kawasan Pusuk Buhit yang berada di sekitaran Danau Toba. Dari si Raja Batak inilah kemudian lahir berbagai garis keturunan yang berkembang menjadi marga-marga Batak yang kita kenal hari ini. Yang menarik, konsep keturunan dalam budaya Batak tidak hanya soal hubungan biologis. Ini juga menyangkut identitas sosial, adat, dan sistem kekerabatan. Karena itulah, ketika orang Batak bertemu, pertanyaan pertama seringkali bukan kerja di mana, tapi melainkan marganya apa. Marga menjadi sebuah peta sosial
yang menghubungkan seseorang dengan sejarah leluhurnya. Namun, dari sudut pandang sejarah modern, keberadaan si Raja Batak masih menjadi perdebatan. Tidak ada bukti tertulis yang secara pasti membuktikan bahwa si Raja Batak adalah tokoh historis seperti yang kita pahami sekarang. Sebagian sejarawan melihat si Raja Batak sebagai figur simbolik yang berfungsi menyatukan identitas berbagai kelompok Batak. Tapi menariknya, apakah tokoh itu nyata atau simbolis? Pengaruhnya tetap sangat besar sampai hari ini. Bayangin deh, sebuah masyarakat yang mampu menjaga silsilah keluarga selama ratusan tahun tanpa komputer, tanpa internet, bahkan tanpa dokumen modern. Itulah yang membuat sistem marga Batak begitu unik. Mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan apakah si Raja Batak benar-benar ada, tapi bagaimana satu sosok bisa menyatukan identitas jutaan orang selama berabad-abad. Nah, menurut kalian, apakah si Raja Batak adalah tokoh sejarah yang benar-benar pernah hidup atau simbol budaya yang menyatukan masyarakat Batak? Tulis pendapat di kolom komentar ya. Mengapa Belanda takut masuk ke tanah Batak? Pada abad ke-19, hampir seluruh Nusantara sudah berada di bawah pengaruh Belanda. Tapi, ada satu wilayah yang cukup lama membuat mereka kesulitan. Wilayah itu adalah tanah Batak. Kenapa? Apakah karena medannya atau karena ada sesuatu yang lebih besar yang membuat Belanda berpikir dua kali? Salah satu alasan terbesar adalah geografis. Tanah Batak berada di wilayah pegunungan yang sulit ditembus, jalan belum berkembang, hutan masih sangat lebat, dan banyak daerah yang tidak dikenal oleh banyak orang luar. Namun, faktor geografis bukan satu-satunya alasan. Masyarakat Batak saat itu memiliki struktur sosial yang sangat kuat, seperti kampung memiliki pemimpin adat, sistem pertahanan, dan solidaritas yang tinggi. Belanda juga menghadapi tantangan budaya. Berbeda dengan daerah pesisir yang sudah lama berinteraksi dengan pedagang asing, banyak wilayah pedalaman Batak masih mempertahankan sistem sosial tradisionalnya. Akibatnya, pengaruh kolonial tidak mudah masuk. Dalam beberapa catatan kolonial, masyarakat Batak bahkan digambarkan sebagai kelompok yang sangat mandiri dan sulit dikendalikan. Ditambah lagi, keberadaan para datu dan sistem kepercayaan lokal membuat Belanda sering merasa berhadapan dengan sesuatu yang tidak mereka pahami. Seringkali ya, kita mendengar sejarah kolonial hanya dari sudut pandang penjajah. Padahal, ada banyak wilayah yang justru mampu mempertahankan identitasnya lebih lama. Dan tanah Batak adalah salah satu contohnya. Kalau kalian hidup pada masa itu tuh, menurut kalian, faktor apa yang paling membuat Belanda kesulitan masuk ke tanah Batak? Naniura, sushi Batak yang lebih tua dari sushi Jepang. Bagaimana kalau saya bilang masyarakat Batak sudah memiliki tradisional makan ikan mentah jauh sebelum sushi menjadi terkenal di dunia? Dan makanan itu masih ada loh sampai sekarang, namanya Naniura. Naniura adalah hidangan khas Batak Toba yang menggunakan ikan mas segar. Yang membuatnya unik adalah ikan ini tidak dimasak dengan api. Sebagai gantinya, ikan direndam menggunakan campuran asam dari buah jungga dan berbagai rempah khas Batak. Proses ini membuat tekstur ikan berubah menjadi siap disantap. Karena tidak melalui proses pemasakan dengan api, banyak orang kemudian menjulukinya sebagai sushi Batak. Namun, sebenarnya konsepnya berbeda ya. Sushi Jepang berfokus pada nasi dan ikan, sedangkan Naniura berfokus pada fermentasi alami dan rempah-rempah. Dahulu, Naniura bahkan dianggap sebagai makanan kehormatan yang hanya disajikan untuk raja atau tamu penting. Dan yang menarik bukan soal siapa yang lebih tua, tapi bagaimana masyarakat Batak mampu menciptakan teknik pengolahan makanan yang sangat canggih tanpa teknologi modern. Kalau kalian diberi pilihan, lebih penasaran mencoba sushi Jepang atau Naniura dari Batak? Tulis juga pendapatnya di kolom komentar ya. Dan itulah beberapa fakta, misteri, sejarah, serta warisan budaya Batak yang mungkin selama ini jarang kita dengar di sekolah.
Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat ya, semakin kita mengenal sejarah dan budaya sendiri, semakin kita memahami siapa diri kita sebenarnya. Mungkin informasinya sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.